Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Dan sebelum masuk ke cerita, nanti nama dan tempat akan disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalam cerita nanti. Dan kisah kali ini ditulis oleh Ed Nafila. Cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Salah Sasaran. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini tentang satu keluarga yang kompak mengikat kontrak dengan iblis dengan cara kontrak tumbal untuk pesugihan. Tidak hanya warga sekitar yang menyimpan kecurigaan kepada keluarga itu, namun hampir semua orang di kota ini menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa keluarga yang awalnya begitu miskin menjadi orang yang super kaya dalam hitungan minggu? Sebuah pola lama yang terus terjadi, cerita lama yang tak akan habis diceritakan sepanjang keturunan Adam dan Hawa. Sampai akhirnya terdengar kabar meninggalnya salah satu keluarga yang super kaya raya itu. Arul sang narasumber dan istri serta mertuanya diam sejenak setelah mendengar kabar itu. Kabarnya, salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun dugaan tentang tumbal pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar. Keluarga super kaya yang Arul maksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang miskin. Keluarga itu beranggotakan 5 orang. Mbah Bejo, Pak Parno, merupakan kepala keluarga atau anak Mbah Bejo. Nardi dan Hasan merupakan anak Pak Parno, dan Sardi yang merupakan adik Pak Parno. Sedangkan istri Pak Parno sudah meninggal sejak lama. Diduga karena hidup dalam kemiskinan membuat istri Pak Parno stres lalu meninggal dunia. Mbah Bejo sudah berusia 85 tahun. Sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga dekat. Namun Mbah Bejo masih terlihat bugar, suaranya masih menggelegar, dan hidupnya selalu lurus. Bahkan ketika kemiskinan menjadi teman kesehariannya, beliau sangat jarang mengeluh. Hidupnya damai, seperti tanpa beban, karena Mbah Bejo ini mensyukuri apa yang ada di hidupnya. Sementara Pak Parno, anaknya Mbah Bejo, tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa, dia tak pernah berhasil ketika membuka usaha maupun ketika ia bekerja ikut dengan orang. Sementara 2 anaknya, Nardi dan Hasan, tidak jauh berbeda dengan Pak Parno. Dari kegagalan dan kemiskinan yang menyelimuti mereka, Pak Parno justru mendekatkan kedua anaknya ke hal-hal gaib. Keduanya mulai percaya bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat jalan pintas, yang tak lain adalah tumbal dan pesugihan. Nardi dan Hasan, ditambah paman mereka, yaitu Sardi, adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Mereka korban dari ketimpangan jabatan dan kekuasaan. Sampai akhirnya keluarga ini putus asa karena kegagalan terus menyambut mereka. Tanah mereka hilang, kebun untuk investasi dijarah. Nyala semangat hidup mereka sudah mulai meredup. Diawali oleh Pak Parno. Salah satu pekerjaan Pak Parno adalah pengepul ban bekas. Profesi yang belum lama dia geluti setelah bergonta-ganti pekerjaan. Salah satu jujukannya mencari ban bekas adalah garasi bus. Saat itu bus dalam kota masih ramai. Pak Parno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik garasi bus itu. Dari pengepul ban bekas,
Pak Parno mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Pekerjaannya antara membantu mencuci armada, bersih-bersih kantor, sampai mengantar pemilik garasi berbelanja kebutuhan keluarga. Sementara kedua anaknya, yaitu Nardi dan Hasan, bekerja di pasar. Nardi berjualan sayur mayur, sementara Hasan menjadi pekerja di sebuah warung makan. Sedangkan Sardi bekerja sebagai buruh tani dan sesekali ikut menjaga kebun kelapa sawit. Saat itu, keempat anggota keluarga tak mampu itu bekerja dengan segala apa yang mereka bisa. Gaji yang mereka dapatkan tak seberapa, sementara beban ekonomi yang semakin menghimpit membuat mereka semakin yakin untuk mengambil jalan pintas yang akan ditempuh bersama-sama. Dimulai dari Pak Parno. Pak Parno yang semakin dekat dengan pemilik garasi mendapat cerita bahwa usaha transportasi itu menggunakan jasa dukun supaya langgeng. Jasa dukun hanya digunakan supaya usahanya bisa terus bertahan dan tidak kalah saing dengan pengusaha armada yang lainnya. Kenapa hanya langgeng, Pak? Tidak langsung sukses? Bukannya itu lebih baik? Tanya Pak Parno kepada bosnya. Pemilik garasi menjelaskan secara singkat. Intinya, jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu singkat, tumbal yang dituntut sudah tak masuk akal lagi, yaitu nyawa. Lebih baik ambil paket standar daripada nyawa hilang. Konsep pesugihannya adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya itu sudah cukup menyiksa. Satu kali, pemilik garasi pernah mengajak Pak Parno menemui dukun yang membantu kelanggengan usaha armadanya. Pak Parno banyak belajar dari beberapa pertemuan dengan dukun itu, termasuk ketika mengajak Hasan dan Nardi. Sejenak saat itu, Pak Parno sudah menyimpan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Parno dengan pemilik garasi membuatnya mudah mendapatkan akses ke dukun itu. Kesempatan yang biasanya sulit didapat orang yang biasa. Dukun di timur kota itu memang pilih-pilih klien. Privilege itu mengantar Pak Parno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu singkat. Kontrak gaib itu ada banyak ragamnya dan syaratnya juga cukup rumit. Yang tak kalah penting, kontrak itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkungan keluarga, tapi bisa siapa saja. Yang penting satu nyawa harus diserahkan. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat jahat. Namun Pak Parno, dua anaknya, dan Sardi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak dengan gaib itu. Mbah Bejo yang mengetahui kalau keturunannya hendak mengikat kontrak, tumbal dan pesugihan demi keluar dari jerat kemiskinan sangat naik pitam. Mbah Bejo tidak terima, namun usia yang sudah sangat sepuh menghalanginya. Mbah Bejo sudah tidak berdaya. Dia kehabisan napas setelah mengamuk. Mbah Bejo malam itu hanya bisa berbaring dan menahan rasa sakit di dada karena sesak. Menahan kecewa yang begitu dalam kepada anak dan keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Sang Pencipta. Singkat cerita, keempat orang itu dengan keyakinan dan tekadnya untuk merubah hidup mereka agar jauh dari kemiskinan, mereka akhirnya memilih jalan pintas dengan mengikat kontrak gaib. Mereka mulai menyembah berhala, melupakan ajaran Tuhan. Dengan segala persyaratan dan ritual, mereka lakukan sampai akhir 1 minggu lamanya. Dan setelah 1 minggu itu, Pak Parno semakin dekat dengan pemilik garasi. Hingga sekitar 1 bulan kemudian,
Pak Parno ditunjuk sebagai kepala garasi. Padahal di sana masih banyak pegawai bertentangan. Semuanya damai dan aman. Sangat luar biasa. Sementara dua anaknya langsung kurang dari 1 minggu. Nardi kini dipasrai satu los di pasar. Sementara itu, Hasan mengambil alih usaha warung malam, di mana dia sebelumnya cuma sebatas pegawai. Sedangkan Sardi bermaksud seperti Pak Parno, disayang pemilik kebun. Sardi bahkan dijanjikan mendapat sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan sepenuhnya jadi pemiliknya. Seperti yang saya ceritakan di atas, hanya dalam hitungan minggu, kata miskin itu sudah menjauh dari keluarga Pak Parno. Hidup mereka berubah drastis. Masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Parno dan Sardi mendapat kontrak pengasih dan pemikat, sedangkan Nardi dan Hasan mendapat kontrak pesugihan penarik uang atau anak bajang dan kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya tetap sama, yaitu tumbal nyawa. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya jika dibandingkan tetangganya dan nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Parno sudah menjadi pemilik garasi bus itu. Dahulu armada Pak Parno sempat merajai jalanan di kota ini, sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Nardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Hasan masih berjualan warung makan yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan dan tanahnya tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, greenhouse Sardi sudah selesai dibangun. Singkat ceritanya, kita masuk ke bagian tragedi yang mulai dialami keluarga kecil ini. Jadi, anggota keluarga yang baru saja meninggal adalah Hasan. Salah satu berkah dari kontrak yang dia terima adalah kesaktian. Kelebihan ini membuat Hasan cukup percaya diri untuk menjadi seorang paranormal. Selama beberapa bulan, Hasan memang mulai kedatangan banyak tamu untuk memakai jasanya. Sore kemarin, Hasan mendapat telepon. Salah satu kliennya bersedia memenuhi syarat penggandaan uang. Warga yang melihat Hasan keluar dari rumah dengan mengendarai Hertog, mobil kesayangannya, wajahnya nampak sumringah. Dia menyapa warga yang tengah berkumpul di pos ronda. Katanya mau menjemput rezeki. Nah, malam harinya, keluarga Pak Parno dikagetkan dengan telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Hasan mengalami laka lantas di dekat jalur provinsi. Padahal tidak ada luka luar, tapi Hertog yang dia kendarai ringsek di bagian depan. Namun kata orang, organ dalamnya hancur karena terlihat dari tubuhnya yang berubah menjadi warna ungu. Arul sendiri tidak paham. Mulai saat itu, desas-desus soal tumbal mulai terdengar. Ada yang menduga bahwa Hasan dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Pasalnya, selama beberapa minggu terakhir, di jalan desa sering ada uang jatuh. Karena terlalu sering, warga menjadi curiga. Jangan-jangan itu uang tumbal yang akan mencelakakan siapa saja yang memungutnya. Dan jika dipikirkan lagi, hanya keluarga Pak Parno yang punya kekuatan seperti itu. Kelebihan yang sudah menjadi rahasia umum dan meresahkan warga. Pasalnya beberapa bulan yang lalu, 2 warga desa meninggal dunia karena memungut dan menyimpan uang tumbal yang berceceran di jalan. Katanya, 2 warga itu meninggal karena COVID-19. Namun tak ada yang percaya karena keduanya termasuk warga yang jarang sekali keluar rumah. Tadi pagi, Pak Parno dan Nardi lebih banyak diam.
ketika warga sibuk mendirikan tenda untuk melayat. Sementara itu, Sardi tidak terlihat. Sebuah pagi yang seharusnya murah, tapi hawa yang terasa lebih kepada mencekam. Terasa begitu tegang. Pagi yang ketika hampir beranjak siang, sebuah kegaduhan meledak. Dari dalam rumah, beberapa ibu tetangga yang sedang membersihkan rumah berteriak histeris. Mbah Buyut, orang tua yang dicintai warga, Mbah Bejo, yang masih bugar di usia 85 tahun, mendadak muntah darah. Dadanya yang tinggal tulang, kembang kempis menandakan kesulitan bernapas. Batuk yang terdengar sangat kolosal, diiringi muntahan darah yang terjadi selama beberapa detik. Mbah Bejo seperti kehilangan daya hidup ketika matanya menjadi putih semua. Sebelum terjatuh, Mbah Bejo sempat berujar, "Ya Allah." Tak ada yang tahu makna ungkapan Mbah Bejo. Apakah sebagai bentuk permohonan untuk ampunan atau kekecewaan yang mendalam kepada anak dan cucunya. Siang harinya, Mbah Bejo menyusul Hasan cucunya. Mbah Bejo meninggal dunia. Dari saku kemeja batik lengan panjang itu, seorang tetangga menarik keluar uang 20 ribuan yang katanya uang itu diambil di jalan sewaktu Mbah Bejo akan ke warung. Pak Parno dan Nadi berpelukan sambil menangis. Pemakaman untuk satu orang berubah menjadi dua. Ratapan dari Pak Parno dan Nadi sangat mendominasi. Kehilangan Mbah Bejo nampaknya tidak masuk dalam rencana tumbal mereka. Sementara itu, dugaan soal tumbal dan pesugihan masih menjadi pembicaraan warga yang datang melayat. Tepat tengah hari, warga mulai heboh. Beberapa pini sepuh atau orang tua desa mengaku melihat sosok Dewi, istri Pak Parno, yang katanya sudah meninggal sejak lama. Para orang tua itu mengaku melihat Dewi berbaur dengan para pelayat lainnya. Ada juga yang mengaku melihat Dewi di dalam dapur sedang membersihkan tungku untuk memasak. Ada juga yang melihat Dewi sedang menyiapkan kain jarik untuk memandikan Mbah Bejo. Pak Parno pucat pasi ketika mendapat laporan itu. Sementara Nadi diam saja, tak paham dengan apa yang terjadi. Maklum, Nadi masih terlalu bocah ketika ibunya meninggal. Sementara itu, Sardi akhirnya keluar dari bilik dengan raut wajah dan panik, sambil memaki-maki nama Dewi. Makian dan kemarahan Sardi masih menambah ketegangan di acara layat itu. Selama beberapa menit, Sardi berlari mengelilingi rumah untuk mencari Dewi. Kalau tidak ditahan warga, Sardi sudah meraih pacul, hendak dihantamkan ke kepala Dewi kalau ketemu. Masalahnya, Dewi tak ada di sana. Warga yang ikut mencari juga tidak berhasil. Hingga pada akhirnya ketegangan mereda, dan cerita-cerita, spekulasi, rumor mulai merebak. Kenapa Hasan meninggal? Kenapa Mbah Bejo mati mendadak? Kenapa Dewi muncul? Siapa yang menumbal? Siapa yang menjadi tumbal? Hingga menjelang sore, sebelum pemakaman Hasan dan Mbah Bejo, pertanyaan itu tak terjawab. Pak Parno dan Nardi ikut berjalan di belakang rombongan pelayat yang mengantar 2 jenazah menuju kuburan desa. Sardi sibuk menatap jalanan desa ketika tiba-tiba dia muntah darah, matanya memutih dan terjatuh. Kali ini, tak ada uang tumbal 20 ribuan yang tersimpan di baju Sardi. Arus pelayat terhenti. Ketegangan kembali terbangun. Hari ini, warga menguburkan 3 jenazah yang masih satu keluarga. Kami tidak tahu harus bagaimana, selain menguburkan mereka secara layak. Pak Parno dan Nardi tak lagi berjalan berdampingan.
Keduanya saling menjauh dan terlihat sangat waspada. Sore hari dengan ditemani gerimis, warga memutuskan mengantar dan menjaga Pak Parno dan Ardi. Sesampainya di rumah duka, di sudut kanan rumah, tampak sosok Dewi yang menjadi misteri itu. Arul tak tahu sejarah Dewi dan desa ini. Namun warga seperti histeris melihat kedatangannya. Ada yang berdoa, ada yang menyebut nama Allah, ada yang memaki, dan ada yang terdiam saja. Nardi ikut terdiam. Dia sibuk mengamati sosok ibunya yang konon sudah lama meninggal. Pak Parno juga terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia bergumam, "Ampun, ampun, ampun ya Allah," sebelum muntah darah dan ambruk. Pak Parno belum meninggal, dia cuma kehilangan kesadaran. Tubuhnya panas sekali, kata warga yang membopongnya masuk ke rumah. Dan selesai. Itulah kisah tentang tumbal pesugihan salah sasaran. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.